uh, dapat jatah vaksin lagi sehingga bisa melaksanakan di kantor desa dengan harapan warga nanti bisa lebih banyak lagi yang terimunisasi atau tervaksinasi COVID-19. Bisa lebih banyak lagi yang terimunisasi atau tervaksinasi COVID-19 ini. Itu, Bu. Terus untuk yang itu Bunda, kan ada warga itu sudah mau vaksin ya. Terus kemudian kan sebelumnya kan screening dulu. Ada screening, betul. Nah, ketika itu tensinya naik, sedangkan dia itu sangat antusias terus kok panggah nggak turun, terus aku gimana kan ngoten, itu solusinya pripun? Oke, baik. Jadi memang pemberian vaksinasi COVID-19 itu enggak istilahnya alurnya itu jelas. Jadi juknisnya pun juga ada tahap-tahap tertata. Jadi ada meja 1, meja 2. Jadi ada pendaftaran secara online, terus nanti ada screening. Dan screening ini nanti dikomandani oleh dokter dan harus jujur. Dan harus jujur apa yang disampaikan itu benar-benar yang terjadi pada tubuh seseorang tersebut. Ada acuan apa aja yang ditanyakan, yang harus tenaga kesehatan dapatkan info tentang diri kesehatan pribadi yang akan diimunisasi. Jadi memang betul seperti kemarin peminatnya itu sekitar 1 kali pelaksanaan hampir sekitar 400, itu ternyata yang bisa diimunisasi itu sekitar 300. Yang 100 itu ditunda, ada juga yang memang tidak bisa diberikan vaksinasi ini karena kontraindikasi ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang kebetulan masih sebenarnya bisa dilaksanakan, tetapi karena keadaan mungkin tensinya saat itu tinggi, jadi biasanya diatasi dulu. Jadi untuk tensi yang tensi tinggi bisa juga. Nah, kita tahu untuk memberikan vaksinasi kan untuk tensinya, tanda-tanda vital yang diperiksa salah satunya kan tensi. Untuk tensinya itu kan pakai tensi digital. Tensi digital itu kan peka banget. Kalau kita waktu diukur tuh gerak-gerak juga mempengaruhi hasil. Kalau waktu kita diukur itu kita sambil ngomong aja itu juga mempengaruhi hasil. Takut, sepaneng itu juga akan naik. Jadi biasanya untuk tensi yang lebih dari ukuran yang sudah ditentukan, ukuran normal yang sudah ditentukan itu biasanya memang ditunda dulu. Maksudnya waktu pemeriksaan pun akan diulang-ulang berkali-kali. Kalau ternyata tetap masih di luar batas normal, itu biasanya antisipasinya ditunda bukan dibiarkan tapi diobati dulu. Nah, setelah pengobatan nanti diperiksa lagi. Diperiksa di tempat pelayanan di mana beliau bisa mendapatkan, boleh di layanan kesehatan manapun. Nanti kalau sudah tensinya normal, pengobatannya sudah istilahnya dianggap ya pas waktunya ada program imunisasi di mana itu bisa ikut di tempat yang lain bisa. Di puskesmas kan rutin setiap hari Jumat Sabtu buka layanan. Nah, ini untuk bulan ini akhir bulan September ini kan bersamaan dengan pemberian imunisasi anak sekolah, jadi yang diprioritaskan juga masih nah selain usia 18 sampai ke atas, 18 tahun ke atas kan sekarang ada lagi sudah buka untuk vaksin 12 tahun jadi ke anak-anak sekolah. Jadi kita tahu ternyata sekarang udah mulai aktif mulai kan masih mulai diaktifkan anak-anak offline sehingga program imunisasi anak di atas usia 12 tahun ini pun juga sekarang mulai seru didahulukan sehingga pemberian imunisasi pada masyarakat umum di atas 18 tahun pelaksanaannya akhirnya terkurangi dengan kegiatan jadwalnya, dengan kegiatan prioritas pemberian di murid-murid anak sekolah gitu. Kemana-mana ya Bu, tapi alhamdulillah makin luas pengetahuan dari masyarakat. Makin luas, insya Allah mudah-mudahan saja makin bertambah pengetahuan, niatnya mau. Jadi begitu kita buka vaksin, beliau-beliaunya mau berpartisipasi agar supaya angka 70% tercapai, herd immunity harapan kita juga akan bisa terwujud. Sebenarnya ada aturan juga kalau sudah mencapai herd immunity baru boleh buka kegiatan masyarakat, misalnya kelompok yazinan, rewang-rewang, becek-becekan itu yang sudah menjadi adat kental kita yang sulit sekali. Mungkin karena sudah sekian lama. Sebenarnya itu aturan mainnya adalah bila sudah ada
herd immunity paling tidak dari jumlah warga yang terimunisasi vaksin itu, vaksin COVID itu sudah mencapai angka 70%. Nah, itu memang diperlukan kerjasama semua pihak, baik pengambil kebijakan, tokoh-tokoh masyarakat dengan kesadaran warga masyarakat itu sendiri. Tapi untuk kondisi saat ini ya monggo kita lihat sendiri seperti apa. Cuma doa aja mudah-mudahan prokes warga itu tetap taat dengan prokes, dan insya saling Allah. Saling mengingatkan, betul. Saling itu mengingatkan. salah satu cara sederhana, tapi juga insya Allah bisa berdampak itu saling mengingatkan. Betul Bu, yang saya setuju. Setuju banget. Ini masih ada 2 ya. Oke, ya. Alhamdulillah makin pinter kok masyarakat Darungan dan sekitarnya. Amin. Nah ini tadi. Bagaimana cara memotivasi para ibu-ibu atau wali murid agar anak-anak atau siswa mendapatkan imunisasi lengkap dari pemerintah? Nah, mungkin kesadarannya itu loh Bunda tadi untuk yang memotivasinya supaya ini loh harus bagaimana. Baik. Jadi memang perubahan perilaku itu banyak faktor yang mempengaruhi Ibu ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau dari program pemerintah, program dari sekolahan sendiri mungkin sudah dilaksanakan. Jadi untuk perubahan perilaku yang pertama biasanya mengerti dulu, tahu dulu. Kalau sudah tahu biasanya nanti dan nggak pura-pura tahu maksudnya. Nah ya itu yang kita tidak bisa memaksa. Kalau sudah tahu nanti berarti tergantung sikap yang dia ambil. Sikap yang dia ambil. Mungkin seseorang itu mengambil sikap pun juga banyak yang mempengaruhi, banyak faktor yang mempengaruhi sikap itu. Taunya mungkin sudah tahu, seperti ya contoh kalau vaksin anak sekolah, vaksin COVID itu mungkin kalau untuk usia yang bukan usia lanjut lah, selain usia lanjut itu biasanya sudah tahu, sudah ngerti banget. Cuma mengambil sikapnya itu yang sebenarnya perlu selalu kita ingatkan. Kita saling mengingatkan. Mengambil sikapnya itu bahwa membuat warga, Bapak Ibu itu mau diberi imunisasi, tapi mayoritas kan sudah mau kan? Mayoritas mau. Betapa pentingnya betapa pentingnya untuk jadi tahu, mau itu memang tidak gampang. Dari sini. Dan kita tahu ya, untuk menjadi tahu itu sebenarnya banyak sekali sekarang media sarana televisi seperti itu. Sayangku. Ya HP itu sudah di situ, apa yang kita mau ada di dalamnya. Apa yang perlu kita tahu kita pengen tahu apa saja itu ada di HP tersebut. Jadi kalau menurut saya pengetahuan itu ya tetap kita selalu memberikan info-info mungkin lewat acara-acara seperti ini, mungkin saat nanti kegiatan di program di sekolahan kan pasti itu sudah dilakukan. Dan saya yakin insya Allah nggak ada yang nggak tahu, mayoritas lah, bukan nggak ada, tapi mayoritas sudah tahu sebenarnya. Jadi sebenarnya apa itu imunisasi ini, terus manfaatnya apa, tapi tetap program-program itu kita laksanakan. Jadi untuk memberikan info-info itu tetap kita berikan. Kemudian untuk sikap, mengambil sikapnya nanti ya tentunya saling mengingatkan saja. Menurut saya seperti itu Bu. Ini tinggal 1. Ya. Mumpung ketemu ya Bunda ya. Iya Ibu. Nah nih, karena Bu Tias bidan yang ada di Darungan, yang baik dan selalu peduli dengan kita, dengan kesehatan anak-anak, Nah, ini mungkin nanti memotivasi anak didik kami untuk mungkin nanti yang cita-cita ada yang jadi guru, bahkan ada yang jadi bidan, jadi dokter dan sebagainya. Nah, ini kiat-kiat sukses seperti Bu Bidan ini agar siswa termotivasi untuk meraih impiannya itu bagaimana? Kiat-kiat ya yang jelas. Panjenengan bisa sukses, nah mungkin itu nanti anak-anak bisa meniru. Aku pengen sukses seperti Bu Tias. Kiat-kiatnya yang jelas kalau kita pengen sukses tentu karena
statusnya saat ini sebagai pelajar, Nggih. yang utama harus belajar dulu. Nggih. iya. Belajar itu tidak hanya sekedar belajar, belajar semaksimal mungkin, sekuat tenaga. Jadi sekarang sarana itu sudah lengkap, cara-cara untuk belajar menjadi apa ya, siswa yang biar pinter itu tentu banyak cara, banyak bimbel di sana sini, sarana-sarana semakin lengkap juga akan membantu, mendukung, mempermudah kita dalam memahami materi-materi ini. Kemudian dukungan dari keluarga, orang tua, lingkungan. Yang jelas itu kan juga pendidikan utama itu dari keluarga. dari keluarga itu sangat penting. Kemudian kemauan anak ya, kemauan anak untuk belajar itu memang macam-macam ya, anak itu kita tahu. Nah, bagi anak-anak yang punya motivasi belajar tinggi itu alhamdulillah dukungan orang tua, keluarga dan teman, lingkungan termasuk di sekolah itu juga sangat mendukung tadi. Kemudian kalau sudah belajar tentunya ya nanti punya target ya. Kita juga harus punya, adik-adik harus punya target. Kalau saya nanti pengen jadi ini, tentunya selain belajar ya nanti banyak tempat untuk bertanya nggih, bagaimana biar saya bisa mencapai ini nanti, misalnya ya sekolah, misalnya pengen ke sekolah kesehatan. Jadi kita bisa bertanya kepada orang-orang yang sudah menjadi profesi kesehatan misalnya, mungkin langkahnya apa aja agar supaya kita tidak nanti bisa bertanya, ya biar tidak sesat di jalan. betul. Jadi selalu bertanya aktif ya, aktif bertanya, selalu belajar, selalu memotivasi diri agar supaya menjadi yang terbaik gitu. Dan doa pastinya ya. Penting sekali. doa yang jelas. Doa itu sangat nomor satu nggih. Doa itu sangat penting nomor satu. Jadi perilaku sikap kita memang juga harus kita jaga patuh dengan aturan-aturan petunjuk orang tua, petunjuk dari agama, sehingga akan mendapat ridho, semuanya akan mudah insya Allah kalau kita menjadi anak yang soleh-soleha. Belajar rajin, kemudian patuh pada orang tua, taat pada aturan petunjuk agama. Itu Bu, mungkin alhamdulillah pagi ini kita ngobrol santai, bersantai gitu. Dan banyak ilmu yang kita dapat nantinya untuk anak-anak di rumah, juga untuk warga juga, dan juga untuk motivasi anak-anak juga bagaimana kedepannya supaya sukses seperti Bu Tias. Jangan lupa ya guys ya untuk share, like, and comment di channel YouTube Madibja Official ya. Kita ketemu lagi untuk episode atau agenda-agenda sekolah berikutnya, dan dengan Bapak Ibu guru yang berkesempatan lagi seperti saya sekarang ini, dan ada salah kata atau ada ucap yang salah benda nggih, saya mohon maaf.